Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini masih di tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang kedua, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya, beserta petunjuk secara benar. Itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai dalam materi pembelajaran kali ini. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu ada PPKN. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Nah, simak percakapan berikut ini. Abang kakak, Miss Eka mengingatkan untuk memudahkan proses pembelajaran kita. Saat Miss Eka membaca di slide PowerPoint tersebut, maka silakan kamu membuka buku tema 5, yaitu buku paket tematik kamu, agar apa yang Miss Eka baca kamu juga bisa menyimak dan ikut membaca di dalam hati. Jadi insya Allah lebih mudah dipahami, dan apa yang nanti Miss Eka sampaikan bisa langsung kamu lihat di buku kamu. Nah, kita lanjut. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Udin: Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Bapak saya seorang pengrajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya, Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Oh, saya tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya. Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar pemukimanmu. Betul juga ya Pak, tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku.
Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Nah, abang kakak setelah membaca dan mendengarkan teks mengenai kisah Pak Gino, menurut kamu hal positif apa yang bisa kita contoh dari Pak Gino? Iya, banyak sekali ya, dimulai dari bagaimana Bapak itu memulai usaha dengan semangat dan kreativitas yang dimiliki. Bahkan dia berwirausaha dengan menggunakan barang yang sangat sederhana, yaitu dari kayu. Benar, dia termotivasi dari apa? Dari ketika beliau kecil, orang tuanya atau ayah dari Pak Gino sendiri itu membuatkan Pak Gino berbagai mainan yang bahkan membantunya dalam mata pembelajaran matematika. Nah, sebenarnya selain dari cerita Pak Gino ini, banyak di sekitar kita wirausahawan yang membuat produk atau membuat barang itu dengan menggunakan barang-barang sederhana. Nah, misalnya saja ada yang membuat dari botol aqua bekas, kemudian ada yang membuat tas dari bungkus plastik atau kemasan deterjen, kemudian ada juga bungkus jajanan ciki-ciki yang sering kita makan. Nah, jadi banyak. Nah, kalau kamu juga pasti punya impian kan? Sama seperti Udin, Edo, dan Siti. Miss Eka yakin kamu pasti punya impian yang suatu saat nanti ketika kamu dewasa, ketika kamu sudah selesai mengenyam pendidikan, kamu pasti menginginkan mimpi itu bisa terwujud. Nah, jadi dimulai dari niat dari saat ini. Niatkan apa yang ingin kamu lakukan di kemudian hari. Kemudian setelah niat, kamu harus memfokuskan diri kamu untuk mengasah bakat tersebut. Jadi misalnya kamu berbakat di bidang menulis misalnya, nah bisa mulai dari sekarang itu mulai kamu latih, kemudian kamu dalami bakat yang kamu miliki. Banyak juga mungkin seperti abang-abangnya memiliki bakat bermain bola. Nah, siapa tahu suatu hari nanti kamu menggantikan anggota timnas Indonesia. Nah, bisa jadi kan, jadi semua itu tidak ada yang mungkin. Ketika Allah sudah berkata kun fayakun, maka semuanya akan terjadi. Jadi jangan menyerah, dari sekarang harus belajar dengan giat. Kemudian kamu juga harus semangat. Yakin dan percayalah ketika kamu berusaha dan berniat dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan mempermudah dan suatu hari nanti impian kamu bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada latihan berdasarkan teks. Di sini ada soal pertama. Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Mudah sekali ya abang kakak, bahkan tadi sudah Miss Eka jelaskan. Kemudian soal yang kedua, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha. Nah, sepertinya tadi Pak Gino sudah menjelaskan ya, ketika sebelum melakukan usaha apa kiat-kiat yang harus dilakukan, faktor apa saja yang harus diperhatikan ketika akan melakukan usaha tersebut. Sedangkan yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Nah, sebenarnya untuk jawaban nomor 3 ini berhubungan dengan materi kita dalam pembelajaran SBDP. Jadi kalau kamu masih mengingat materi SBDP kita tentang apa, nah itu pasti berhubungan dengan jawaban yang ada di nomor 3. Atau kalau menurut kamu ada hal lain atau ada upaya atau usaha lain yang bisa dilakukan agar produk yang kamu miliki nantinya itu dikenal oleh masyarakat, silahkan kamu tuliskan jawaban kamu. Nah, inilah latihannya, ada 3 soal. Silahkan kamu kerjakan di buku latihan tematik kamu. Nah, saya mengingatkan, kerjakanlah latihannya dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, agar nilai yang kamu peroleh juga memuaskan.
Next, kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah atau madrasah? Nah, di sini kamu diingatkan nih abang kakak bahwa kamu sudah kelas 6. Tidak lama lagi, hanya tinggal beberapa bulan lagi kamu belajar seperti ini. Nah, nantinya kamu akan melakukan ujian sekolah. Banyak ya prosesnya, ujian sekolah, ujian praktek, kemudian bahkan ada namanya ujian nasional. Jadi dari sekarang silahkan belajar dengan baik, ibadahnya juga ditingkatkan. Nah, walaupun kita belajar dari rumah secara daring seperti ini, itu tidak menghambat kamu untuk terus belajar seperti biasa. Semoga di awal tahun nanti peraturan dari pemerintah itu sudah memperbolehkan atau mengizinkan kita untuk bersekolah kembali. Jadi insya Allah awal tahun kita sudah bertemu. Mari sama-sama kita berdoa. Nah, perhatikan contoh formulir ujian sekolah berikut ini. Nah, ini contoh LJK atau lembar jawaban komputer. Nah, pasti kamu sudah tidak asing ya, apalagi kamu sekarang sudah kelas 6. Di kelas-kelas sebelumnya, apalagi kamu yang sudah pernah mengikuti olimpiade, nah itu pasti sudah pernah mengisi ujian-ujian atau menjawab soal-soal tersebut di dalam lembar ujian seperti ini. Nah, jadi lembar jawaban latihan persiapan ujian sekolah SDMI tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini tahun lalu ya Abang Kakak. Berarti ini masih yang terbaru. Jadi kalau tahun ini 2020-2021, jadi kalau menurut Miss Eka masih seperti ini. Nah, jadi silakan kamu perhatikan. Nah, caranya bagaimana kalau kamu masih ingat? Diberi, iya dilingkari. Kalau dia minta dilingkarin, tapi sekarang sudah tidak dilingkarin. Itu zaman waktu Miss Eka masih sekolah. Nah, sekarang kamu bahkan lebih mudah, hanya perlu menyilang kotak berdasarkan huruf sesuai dengan jawaban yang menurut kamu benar. Misalnya jawabannya A, silakan kamu silang di nomor 1 jawaban A. Nomor 2 menurut kamu jawabannya C, silakan kamu silang di kotak nomor 2 yang huruf C. Jadi mudah ya. Kalau untuk nama juga disesuaikan dengan urutan huruf sesuai dengan nama kamu. Jadi dia menarik garis lurus ke bawah, disesuaikan dengan huruf apa yang kamu isi nama kamu, maka silakan kamu silang di kotak huruf tersebut. Begitu juga dengan nomor peserta, tanggal lahir. Nah, kemudian kalau seperti nama sekolah itu dia tidak menyilang tetapi mengisi ya nama sekolahnya apa, kemudian ada tanda tangan, baik itu juga tanggal ujian, kemudian ada mata pelajaran, itu silahkan dipilih salah satunya. Nah, ini adalah contoh formulir ujian sekolah. Jadi Miss Eka juga yakin kamu pasti sudah tidak asing karena sudah beberapa kali mengisi ujian baik itu olimpiade menggunakan LJK seperti ini, lembar jawaban komputer. Iya, benar sekali. Nah, lembar jawaban komputer itu adalah formulir isian yang berupa kertas yang kemudian akan diolah atau dikenali isinya secara otomatis oleh komputer dengan alat scan. Jadi, kenapa namanya LJK atau lembar jawaban komputer? Karena yang memeriksa itu adalah komputer, bukan manusia atau bukan gurunya misalnya. Jadi kan sering ya dikatakan ketika kamu asal-asalan garis misalnya keluar dari kotak, kemudian pensil kamu kurang tebal, kertas ujian kamu robek, kemudian basah ataupun terlipat. Nah, itunya nanti akan error, dalam artian tidak bisa terbaca, tidak terscan oleh komputer. Sehingga apapun yang kamu jawab itu ya tidak akan bisa diperiksa. Nah, jadi itulah kesalahan fatal ketika mengisi LJK. Jadi harus hati-hati, diperhatikan kebersihannya, kerapiannya, kemudian ketebalan dari pensil kamu. Dah terlalu tebal pun tidak baik. Kenapa? Nantinya bisa menimbulkan kerusakan, biasa itu koyak ataupun berlubang pada lembar jawaban komputer kamu. Jadi inilah kenapa lembar jawaban komputer itu harus dikerjakan dengan seteliti mungkin dan serapi mungkin. Karena jika ada kesalahan, iya benar sekali, kamu atau hasil ujian kamu itu akan error dan tidak terbaca oleh komputer. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini ya Abang Kakak. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, kemudian diridhoi oleh Allah. Jika ada yang kurang kamu pahami,
silahkan kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Insya Allah akan Miss Eka berikan penjelasan agar kamu memahami materi tersebut. Nah, silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin, dan jangan lupa jika sudah selesai langsung kirimkan melalui WA Miss Eka. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.